Ada perkembangan menarik soal pabrik tekstil Sritek di Solo. Perusahaan raksasa yang berakhir bangkrut itu, yang berakhir pailit itu, dia sekarang masuk ke babak baru. Sebuah drama baru di Kejaksaan Agung. Sebuah drama korupsi. Dan bisa jadi ada kemungkinan kasus korupsi raksasa ini bakal menyeret-nyeret juga keluarga Raja Jawa di Solo. Ini bisa jadi bakal jadi skandal yang besar sekali. Cerita soal drama korupsi di Sritek ini mungkin bisa kita mulai di Bandung. Bukan di Solo, tapi di Bandung. Yakni di Bank BJB yang berpusat di Bandung. Bank ini juga tersangkut kasus korupsi. Kalian pasti sudah tahu kasusnya. Yakni korupsi belanja iklan yang mencapai sekitar 200 miliar. Yang kemungkinan juga bakal menyeret mantan Gubernur Jawa Barat, Kang Ridwan Kamil. Di kasus ini, mantan Direktur Utama Bank BJB, yakni Pak Yudi Renaldi, dia sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi, rupa-rupanya kasus korupsi yang menyeret nama Yudi Renaldi ini bukan cuma kasus korupsi dana iklan yang dijadikan dana taktis tersebut. Disebut-sebut, Bank BJB di bawah kepemimpinan Pak Yudi juga tersangkut kasus pemberian kredit jumbo ke Sritek senilai sekitar 600 miliar. Dan ini berakhir macet karena pabrik tekstil tersebut sekarang pailit. Nah, yang sekarang sedang diselidiki oleh Kejaksaan Agung adalah kasus korupsi Bank BJB dalam pemberian kredit raksasa kepada Sritek. Di kasus korupsi Bank BJB ini sekarang ada dua. Satu, kasus dana iklan senilai sekitar 200 miliar yang ditangani oleh KPK. Yang kedua, kasus kredit Sritek senilai sekitar 600 miliar yang ditangani sama Kejaksaan Agung. Bisa jadi ini menimbulkan tanda tanya juga. Mengapa kasus-kasus korupsi Bank BJB ditangani sama dua lembaga berbeda? Kenapa kasus korupsi kredit Sritek ditangani sama Kejaksaan Agung dan bukan KPK? Soal ini, jangan khawatir, kita bakal bahas sesudah kita bedah inti dari kasus korupsinya dulu. Jadi, kita tahu dari pemberitaan bahwa Kejaksaan Agung sekarang ini sudah memanggil manajer accounting Sritek, yakni Yefta Bagus Setiawan, sebagai saksi dalam kasus korupsi ini. Kejaksaan Agung sedang menyelidiki kucuran kredit dari banyak bank kepada Sritek. Ada kucuran kredit dari Bank BJB, Bank Jateng, dan juga Bank DKI. Pertanyaannya, mengapa bank-bank itu berani mengucurkan kredit dalam jumlah besar? Padahal Sritek dalam kondisi yang tidak bagus. Padahal Sritek sudah menuju kondisi bangkrut. Ada apa dengan kucuran kredit dari bank-bank plat merah tersebut? Mengapa mereka begitu gegabah dalam mengucurkan kredit? Kenapa Sritek jadi begitu menarik di mata bank-bank tersebut? Apakah ini disebabkan karena Sritek berada di Solo? Apakah ini disebabkan karena Sritek punya kedekatan hubungan dengan penguasa negeri ini ketika itu? Dan yang menarik dalam kasus ini, yang bikin curiga dalam kasus ini, rupanya ada selisih angka yang cukup besar di antara kredit yang dicatat oleh bank dan yang diakui sama Sritek. Buat Bank BJB misalnya, menurut catatan bank yang sudah diaudit sama BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, besar kredit yang dikucurkan sebesar sekitar 670 miliar. Nah, masalahnya di pembukuan Sritek, di laporan keuangan Sritek, besar kredit dari Bank BJB cuma tercatat sebesar sekitar 593 miliar. Jadi ada selisih yang besar, yakni sebesar 77 miliar di antara pencatatan di Bank BJB dan di Sritek. Sementara itu, buat Bank Jateng, menurut pencatatan bank, kredit Sritek senilai sekitar 500 miliar. Sementara itu, menurut catatan Sritek sendiri, besar utang mereka cuma 430 miliar. Jadi, di sini juga ada selisih yang cukup besar, yakni sekitar
miliar rupiah. Buat Bank DKI, kredit yang diberikan menurut catatan bank sebesar 185 miliar. Tapi di pembukuan Sritek besarnya cuma 162 miliar. Jadi di sini ada selisih 23 miliar. Nah, pertanyaannya sekarang, pertanyaan para penyidik Kejaksaan Agung, kenapa ada selisih yang cukup besar antara 11-14% dalam pencatatan bank-bank dan Sritek? Mengapa uang yang diterima oleh Sritek, yang diakui sudah diterima oleh Sritek, mengapa jumlahnya lebih sedikit dibandingkan yang sudah dikucurkan oleh bank-bank? Pertanyaan lanjutannya, kemana selisih uang yang besar ini, yang totalnya mencapai 170 miliar? Kemana selisih uang ini mengalir? Adakah pihak ketiga? Adakah orang kuat yang minta bagian dari kucuran kredit ini? Siapa kira-kira orangnya? Nah, yang bikin kasus ini tambah menarik lagi, pertanyaannya, apakah mantan Dirut Bank BJB, Pak Yudi Renaldi, apakah dia bisa dan sudah menjelaskan kemana, kepada siapa selisih uang dari Bank BJB itu mengalir? Untuk apa uang selisih itu mengalir? Siapa pihak yang begitu berkuasa sehingga bisa minta jatah sampai sebesar 77 miliar? Apakah Pak Yudi Renaldi sudah bernyanyi? Nah, disinilah muncul desas-desusnya. Ini baru desas-desus loh ya. Jadi sekarang muncul desas-desus kalau dana selisih pembayaran yang mencapai 170 miliar itu adalah jatah yang mengalir ke seorang pangeran, yang mengalir ke putra dari Raja Solo. Makanya nih, kalau kasusnya seperti ini, kita jadi bisa mengerti kenapa kasus Sritek ini ditangani sama Kejaksaan Agung, bukannya KPK. Kita tahu kalau Kejaksaan Agung lebih bebas dari cawe-cawe Kerajaan Solo dibandingkan dengan KPK. Oke, itu saja pembahasan kita soal kasus korupsi Sritek dan bank-bank plat merah yang sedang ditangani sama Kejaksaan Agung. Kita tunggu saja kemana kasus ini bakal mengarah. Apakah benar bakal menjerat Kerajaan Solo? Apakah benar kasus ini bisa digunakan buat menyetop cawe-cawe dari Kerajaan Solo selama ini yang bikin kisruh politik nasional? 5 poin terkait dugaan keterkaitan Sritek dan Gibran di proyek Bansos. PT Sri Rejeki Isman alias Sritek dan Wapres Presiden atau Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belakangan disebut masuk dalam pusaran kasus korupsi bantuan sosial alias Bansos COVID-19. Gibran yang juga putra sulung dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi dikabarkan memberi rekomendasi agar produksi goodie bag dilakukan oleh Sritek. Laporan majalah Tempo edisi 19 Desember 2020 ini bertajuk Upeti Bansos untuk Tim Banteng menyebut mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan tim khususnya diduga menunjukkan rekan untuk memproduksi goodie bag yang akhirnya jatuh kepada PT Sri Rejeki Isman atau Sritek. Berikut ini adalah 5 hal yang mengenai kabar keterkaitan Sritek dan Gibran dalam kasus rasuah tersebut. Pertama, isu rekomendasi dari Gibran. Menurut 2 anggota staf Juliari Batubara, masuknya nama Sritek merupakan rekomendasi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Itu bagian anak Pak Lurah, kata seorang di antaranya. Sebutan Pak Lurah mengacu pada Jokowi. Kuasa hukum Juliari, Magdir Ismail, belum bisa memberi tanggapan soal upeti yang diduga diterima dan disalurkan kliennya. Mohon maaf, saya tidak bisa menjawab pertanyaan karena saya belum bisa berkomunikasi dengan Pak Juliari, kata Magdir. Kedua, bantahan Gibran Rakabuming Raka membantah keterlibatan dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial Menteri Sosial Juliari Batubara. Gibran mengatakan tidak pernah ikut campur atau merekomendasikan pengadaan goodie bag dari PT Sritek
tas bingkisan ini diduga atau digunakan sebagai wadah paket bansos COVID-19 yang dibagikan Kementerian Sosial atau Kemensos. Terkait dengan dana kampanye, Gibran pun mempersilahkan seluruh pihak untuk memeriksa secara langsung, mengingat laporan itu secara terbuka dan transparan. Loh, kan bisa dicek sendiri, bisa dicek semua di LHKPN. Dana kampanye bisa semua dicek online. Silakan nanti dicek kepada Bu Roro selaku bendahara tim kami tak pernah tutup-tutupi, katanya. Gibran pun meminta semua pihak membuktikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menelusuri kebenaran isu tersebut. Ketiga, tanggapan Sritek. Sritek membantah mendapatkan rekomendasi dari Gibran Rakabuming Raka dalam pengadaan goodie bag bantuan sosial atau bansos COVID-19. Joy mengatakan perusahaan mendapatkan pemesanan tas bansos dari Kementerian Sosial pada April 2020. Pemesanan itu diterima langsung oleh pihak pemasaran perusahaan dan telah diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku, kata dia. Keempat, dampak ke saham Sritek. Harga saham Sritek berada di level 278 per lembar saham atau melemah 2,11% pada penutupan perdagangan Senin 22 Desember 2020. Harga saham Sritek sempat menyentuh titik terendah di level 268 dan tertinggi 284. Harga saham Sritek menanjak mulai pertengahan Maret tahun ini hingga berada di puncak level 302 pada hari Rabu 16 Desember lalu. Sejak itu saham emiten berkode SRIL ini melemah berturut-turut hingga hari ini. Langkah KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan akan mendalami dugaan peran anak Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka dalam kasus korupsi bansos COVID-19. Meski demikian, Gufron mengatakan KPK mesti menyaring setiap informasi yang didapat dari masyarakat. Informasi itu, kata dia, juga perlu didalami untuk mengetahui ada tindakannya bukti sehingga bisa dilanjutkan. Gufron mengatakan KPK akan tegas dan profesional dalam melakukan proses hukum. Sekali lagi, KPK akan tegas melakukan proses hukum secara profesional siapapun itu, kata dia.